Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan pastikan untuk menyalakan lonceng notifikasinya. Pemirsa Densus 88 Anti Teror 9 Februari lalu menangkap 3 orang terduga teroris di Kota Bengkulu dan Bengkulu Tengah, Provinsi Bengkulu. Ketiganya disebut oleh anggota JI yang telah ditangkap sebelumnya sebagai anggota JI wilayah Barat. Lalu bagaimana sepak terjang kelompok teroris JI di wilayah Barat? Sudah bergabung bersama kami Ridwan Habib, pengamat terorisme. Selamat sore Mas Ridwan. Salam sehat. Selamat sore Eva. Sehat. Baik, Mas Ridwan, ini Ketua Komisi Fatwa dan Wakil Ketua MUI Kota Bengkulu menjadi tersangka terorisme dan diduga terkait dengan kelompok teroris JI. Dari analisa Anda, bagaimana peran mereka di Bengkulu? Ya, kita ikuti penjelasan resmi ya dari pihak kepolisian. Mabes Polri sudah menyatakan mereka menjadi bagian dari Jamaah Islamiyah. Dan kita tahu bahwa JI sudah dinyatakan sebagai organisasi pro-terorisme dan dilarang di Indonesia. Jadi saya kira tidak tepat juga kalau kemudian dikaitkan dengan organisasi MUI. Karena mereka kan oknum ya, bagian dari oknum yang ada di dalam MUI. Kita tentu harus memisahkan antara mana yang kelembagaan dan mana yang oknum, Eva. Baik. Terkait peran mereka, betulkah mereka sudah melakukan perekrutan selama 22 tahun, Mas Ridwan? Ya, JI itu kan sebuah organisasi yang berdiri sejak tahun 93 ya. Dan mereka tidak pernah selesai, tidak pernah berhenti, dan belum bubar organisasi itu. Jadi wajar kalau kemudian selama berpuluh tahun itu, organisasi ini terus mencari kader-kader baru. Pertanyaannya adalah kenapa baru sekarang ditangkap? Iya. Nah, itu karena kebijakan Densus 88 saya kira sekarang lebih kepada membersihkan Indonesia dari organisasi-organisasi pro-terorisme. Kalau dulu di era bom Bali 1, itu yang ditangkap hanyalah mereka yang terlibat langsung dengan pengeboman. Jadi misalnya menyiapkan bomnya atau menyewa mobil, menyiapkan pralon dan sebagainya. Tetapi yang sekarang organisasinya yang lagi di crackdown, lagi dibongkar habis, ditangkap total oleh Densus 88. Jadi saya kira ya kita ikuti prosedur hukum yang akan berjalan ya, karena pasti menggunakan Undang-Undang 5 tahun 2018 dan itu artinya pengadilannya terbuka, boleh dilihat oleh media dan umum. Ya, selama 22 tahun ini bagaimana perekrutan yang mereka lakukan? JI selama ini melakukan kegiatan sebagaimana organisasi-organisasi yang lain. Setahu kami mereka juga menyusup ke berbagai macam elemen ya. Termasuk bukti nyatanya adalah di Bengkulu ini kan, dan sebelumnya juga di MUI Pusat. Di Bengkulu ini bahkan menjadi ketua Komisi Fatwa ya. Komisi Fatwa itu kan bukan satu hal yang sederhana, dia boleh memfatwakan sesuatu itu boleh atau tidak itu ya. Halal atau haram, itu ketua Komisi Fatwa punya kewenangan untuk itu. Itu artinya memang JI ini sudah masuk ke seluruh lini masyarakat. Dan kalau kemudian sekarang Densus 88 Polri melakukan upaya kontra terorisme, saya kira ini akan menjadi perjuangan yang panjang. Dan saya cukup salut ya dengan Densus 88 karena keberaniannya membongkar sebuah organisasi yang berpuluh tahun itu seakan-akan tidak tersentuh. Karena dulu yang ditangkap memang yang melakukan kekerasannya, yang melakukan bomnya. Yang sekarang organisasinya itu sendiri. Dalam organisasi itu kan macam-macam Eva perannya ya. Ada ketua, ada bidang pendidikan, ada bidang dakwah, ada bidang dana, ada bidang kemiliteran. Nah yang dulu yang ditangkap hanya yang kemiliteran ini. Yang nyerang-nyerang itu askarinya namanya. Nah sekarang semuanya ditangkap, asalkan terkait dengan JI ditangkap. Baik, mengapa JI mudah sekali masuk ke berbagai lini masyarakat seperti yang tadi Mas Ridwan sudah sampaikan, ke kalangan pengurus ormas, bahkan ke MUI, dan juga ke akademisi, mengapa mudah sekali bagi JI? Ya karena mereka strateginya tidak sekaku ISIS ya. Kalau ISIS kan menyatakan bahwa orang di luar pemahaman mereka itu kafir, haram, dilarang dilarang digauli dalam artian pergaulan umum ya. Tetapi kalau JI kan enggak.
JI itu membolehkan itu sebagai bagian dari strategi mereka untuk menyebarkan ide-ide mereka di masyarakat. Kalau di ISIS itu hanya yang mengakui khilafah lah, khilafah Daulah Islamiyah ISIS lah yang dianggap Islam. Di luar itu bagi ISIS itu sudah bukan Islam, sudah batal keislamannya. Tapi kalau JI sebaliknya, justru mereka harus ada doktrin untuk masuk ke semua lini masyarakat, sehingga nanti masyarakat itu dengan kesadarannya sendiri akan mendukung ide-ide mereka. Nah, karena inilah yang saya sebut tadi, ini sebuah langkah yang sangat berani dari Densus 88, karena ini sebuah organisasi yang sudah puluhan tahun gitu. Dan baru dimulai dalam kepemimpinan Pak Martinus Hukon ini dalam membongkar organisasi teror JI ini. Jadi saya kira ini kita ikuti saja perkembangan berikutnya, Eva. Baik, kalau kita bicara soal pemetaan, wilayah mana saja yang harus diwaspadai menjadi basis-basis JI? Selain tadi disampaikan Provinsi Sumatera Barat, Riau, dan juga Provinsi Bengkulu ini masuk dari wilayah tablik wilayah 2 JI, Mas Ridwan. Kalau dari data penangkapan ya, ini kan maksimal utama operasi awal itu di Lampung ya. Ketika ternyata ada satu Amir JI lama sembunyi di situ 14 tahun dan tertangkap di Lampung. Nah, dari penangkapan itulah kemudian diketahui bahwa JI membuat basis di Sumatera, terutama Lampung, Jambi, Bengkulu, Sumatera Barat, lingkupnya itu, sekitar area itu. Lalu dikembangkan juga di Jawa Timur dan Jawa Tengah. Akan tetapi kan pengembangannya masih berjalan. Saya kira nanti pihak kepolisian lah yang lebih berwenang untuk menjelaskan itu. Ya, selain perekrutan yang sudah dilakukan puluhan tahun, apalagi sebetulnya target dari JI? Ya, target utama JI itu kan mengganti sistem negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila, digantikan dengan sistem Islam versi mereka. Ya, sekali lagi ya, sistem Islam versi mereka. Jadi mengganti Pancasila itu bagian dari target utama mereka, main targetnya itu. Nah, dalam menuju target utama itu, mereka melakukan penyamaran, bergabung dengan partai politik, bergabung dengan ormas umum, bergabung dengan LSM, organisasi yang umum. Itu bagian dari upaya-upaya mewujudkan cita-cita besarnya itu, gitu, Eva. Baik, terima kasih pengamat terorisme Ridwan Habib sudah bergabung bersama kami di Metro hari ini. Salam sehat, Mas Ridwan.